Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Ramadhani dengan NPM 23106310800117. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan retorika dengan tema Job Fair Bekasi 2025, peluang atau formalitas. Bayangkan lebih dari 25.000 orang datang dari berbagai penjuru pada tanggal 27 Mei 2025 ke Presiden University Convention Center Jababeka, Bekasi. Mereka hadir dengan setelan rapi, membawa CV, dan membawa harapan besar untuk meniti masa depan dalam sebuah acara yang disebut Bekasi Pasti Kerja Expo. Namun yang terjadi di lapangan sangat jauh dari harapan. Ribuan peserta berebut memindai QR Code untuk melihat lowongan kerja karena pamflet yang disediakan sangat terbatas. Dorong-mendorong pun tak terhindarkan, bahkan beberapa peserta sampai beradu mulut dan berkelahi. Puluhan orang pingsan akibat terhimpit massa, kelelahan, dan panik. Mengapa ini bisa terjadi? Data berbicara. Menurut laporan Kompas dan situs resmi Pemkab Bekasi, jumlah peserta mencapai lebih dari 25.000 orang, tetapi hanya tersedia sekitar 2.600 lowongan kerja dari 64 perusahaan. Artinya, satu posisi kerja diperebutkan oleh hampir 10 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih tinggi, yaitu sekitar 7,23%, sampai lebih tinggi dari rata-rata nasional. Maka pertanyaannya, apakah Job Fair Bekasi 2025 ini benar-benar solusi untuk mengatasi pengangguran atau hanya formalitas tahunan? Seringkali Job Fair ini hanya meninggalkan euforia sesaat. Formulir menumpuk, CV ditinggalkan, dan kemudian hilang tanpa kabar. Banyak peserta mengaku sudah banyak mengikuti beberapa kali Job Fair namun tak pernah mendapat panggilan kerja. Job Fair ini bukan gladiator show, tetapi Job Fair ini seharusnya menjadi sistem akses kerja yang manusiawi, terbuka, dan terukur. Nah, mungkin dari sebagian orang nih berkata, ini adalah bentuk ikhtiar, setidaknya ada ruang pertemuan. Kita hargai semangat itu, tetapi mari kita jujur, ikhtiar tanpa transparansi dan hasil nyata hanya akan berubah menjadi formalitas. Jika Job Fair terus seperti ini, maka ia bukan jembatan kerja, melainkan panggung pencitraan. Apa yang kita bisa benahi bersama? Nah, yang pertama yaitu pendaftaran daring atau online dan pembagian sesi waktu yang jelas agar tidak terjadi penumpukan massa. Yang kedua yaitu booth perusahaan hanya diisi oleh yang membuka lowongan aktif, jika tidak lebih baik tidak hadir. Yang ketiga yaitu prioritaskan peserta lokal agar manfaatnya terasa di Bekasi. Yang keempat, keamanan dan kesehatan wajib menjadi prioritas dengan ventilasi cukup, tim medis siap, dan pengaturan keluar masuk yang aman. Yang kelima atau yang terakhir ini yaitu evaluasi pasca acara. Harus transparan berapa lamaran masuk, berapa yang diterima dari perusahaan mana, dan bagaimana proses seleksinya. Kita semua, mahasiswa, komunitas, dan media berhak mengawal proses ini karena Job Fair ini bukan sekedar panggung CV, melainkan panggung harapan, nasib, dan keadilan sosial. Jadi, Job Fair Bekasi ini bukan sekadar peristiwa. Jika disiapkan dengan benar, ia bisa menjadi jembatan menuju kesempatan nyata. Namun, jika pola lama terus berulang, maka ia hanya akan dikenang sebagai sejarah penuh sesak, pingsan, dan kegaduhan tanpa menyelesaikan masalah. Saatnya kita bersuara, saatnya melawan formalitas. Mari kita dorong lahirnya sistem kerja yang adil, aman, dan bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada kata yang kurang berkenan dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.